Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan coba membahas permasalahan pembagian ilmu, yang dimana ilmu itu ada ilmu syariat, ada pula ilmu itu ilmu hakikat, dimana keduanya tidak bisa bertemu secara langsung, sebagaimana dikisahkan daripada pertemuan Nabi Musa alaihissalam ketika menganggap dirinya orang yang lebih pintar daripada kaum Bani Israel. Ketika itu orang-orang Bani Israel bertanya, "Ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, siapakah yang lebih pintar siapakah orang yang paling pintar di golongan Bani Israel?" Kemudian Nabi Musa alaihissalam menjawab, "Ana a'lamun nas min Bani Israel." Saya adalah orang yang paling pintar daripada golongan Bani Israel. Sehingga Allah menegur kepada Nabi Musa tersebut dengan Allah memerintahkan untuk bertemu dengan salah satu abdinya, yaitu Nabi Khidir alaihissalam. Diceritakan dari surah Al-Kahfi bagaimana pertemuan Nabi Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam, di mana satu sosok mewakili dari ilmu syariat, yang satu sosok lagi yaitu Nabi Khidir mewakili daripada ilmu hakikat. Maka pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir tersebut berlawanan, karena jalan syariat dengan jalan hakikat pasti berbeda. Ketika Nabi Musa diajak oleh Nabi Khidir untuk menaiki sebuah perahu, maka Nabi Khidir tanpa sungkan dia melubangi daripada perahu tersebut. Kemudian disela ataupun dimarahi oleh Nabi Musa alaihissalam, "Ya Khidir, kenapa kamu merusak perahu milik orang lain?" Kata Nabi Khidir, "Bukankah saya sudah ucapkan bahwa kamu tidak akan mampu, tidak akan sabar, innakala tasbir ma'iya sobro, bahwa kamu tidak akan mampu untuk bersabar bersamaku." Kemudian Nabi Khidir berkata, "Kamu kalau bertanya lagi, kamu jangan lagi bersama dengan saya." Ketika sampai di satu pantai, kemudian Nabi Khidir menemui seorang anak, di mana anak tersebut dibunuh langsung oleh Nabi Khidir. Nabi Musa protes karena ilmu syariat. "Kenapa kamu membunuh orang yang tidak bersalah? Anak kecil yang masih bersih kamu bunuh?" Maka kata Nabi Khidir, "Bukankah saya sudah bilang kamu tidak akan mampu ikut bersama saya?" Yang ketiga kalinya, ketika Nabi Khidir meminta hidangan diapah kepada penduduk kampung, maka semua penduduk kampung tidak mau ada yang memberi makanan kepada Nabi Khidir dan Nabi Musa. Ketika itu Nabi Khidir menemui sebuah dinding yang mau roboh, di mana Nabi Khidir membetulkan dinding tersebut. Kata Nabi Musa, "Ya Khidir, kenapa tidak kita meminta bayaran daripada perbaikan dinding ini, supaya kita bisa makan untuk hari ini?" Kata Nabi Khidir, "Kamu tidak akan bersama dengan saya lagi karena sudah 3 kali pertanyaan dan kamu yakin tidak akan mampu." Itu menunjukkan bahwa ilmu syariat ketika bertemu dengan ilmu hakikat akan terjadi perbenturan. Di sini dihikayatkan dari kitab Sirajul Talibin, salah satu syarah daripada Minhajul Abidin jilid pertama, dihikayatkan di mana banyak perbenturan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jarobaini minal ilmi. Kata Abi Hurairah, saya hafal dari Rasulullah SAW 2 bagian daripada ilmu. Mana diantaranya? Amma ahaduha fawasastuhu linnas. Anapun salah satu bagian daripada ilmu tersebut
fabasastuhu linnas, maka saya membagikannya kepada manusia, diberikan kepada publik, biasa diutarakan tentang ilmu tersebut. Wa ammal akharu falau basastuhu laqatum minni hadal hulkum. Tetapi yang satu bagian lagi, saya tidak membagikan ilmu tersebut, cukup hanya menjadi konsumsi pribadi, bukan untuk konsumsi publik. Kenapa? Palau basastuhu, apabila saya menyebarkan ilmu tersebut, laqatum, sungguh kalian akan memutuskan minni, dari saya, hadal hukum, kepada tenggorokan ini. Maka di sini menunjukkan bahwa ketika kita menemui masyarakat khalayak umum, sebaiknya ilmu yang kita sampaikan ilmu syariat saja. Ilmu hakikat cukup untuk konsumsi pribadi. Ketika diberitahukan kepada orang-orang umum, mungkin penerimaan dari orang-orang awam, orang-orang umum tersebut akan menyalahkan daripada hal yang kita ketahui tersebut. Jadi ilmu syariat saja dahulu yang biasa mereka temui, karena ada juga kaidah menunjukkan atau kaidah yang mengatakan khatibun nasa biqadri uqulihim. Berilah ajaklah lawan bicara kalian, yaitu manusia tersebut, biqadri uqulihim, dengan daya tangkapnya masing-masing. Kemampuan daya tangkap manusia berbeda, apalagi manusia awam. Karena banyak permasalahan, mohon maaf, ilmu-ilmu yang tasawuf kemudian disebarluaskan, sehingga banyak hal-hal yang menjadi konflik di antara permasalahan-permasalahan yang timbul. Jadi ilmu hakikat ibarat seperti kalau diperumpamakan air yang tenang. Kemudian kalau ilmu syariat diibaratkan daripada air yang dangkal tetapi riaknya besar. Begitu pula kita melihatnya, orang yang pandai ilmu syariat begitu banyak pengaruhnya. Mungkin kelihatannya baik itu ahli ilmu fikih ataupun ilmu yang lainnya, kelihatan nampak dihargai, kemudian diperhitungkan. Tetapi orang-orang yang ilmu hakikat jarang orang mengetahui, karena takut kalau dipublikasikan ilmu tersebut penerimaannya akan salah. Maka di sini diceritakan bagi orang yang memperdalami ilmu hakikat, tolong jangan disebarluaskan terlalu vulgar, karena daya tangkap masyarakat yang berbeda. Di sini dicontohkan dari beberapa studi kasus, bagaimana yang tadinya Imam Al-Ghazali biasa menjadi ahli ilmu fikih sebelum dia terjun ke ahli tasawuf. Kenapa? Karena banyak permasalahan-permasalahan yang timbul ketika Imam Ghazali sudah masuk ke ranah ilmu tasawuf. Banyak hal yang kurang bisa diterima oleh masyarakat umum. Nah, di antaranya wa mimma ankaru alai aidon takriruhu fil ihya qalu Abi Sulaiman ad-Darani idza talaba ar-rajulu al-hadisa aw safara fi talabil ma'asi aw tajawwaja faqad rokana ila dunya. Di antara salah satu hal yang tidak dapat diterima oleh halayak umum, oleh masyarakat awam, di antaranya apa yang ada dari kitab Ihya milik Imam Al-Ghazali, yaitu perkataan Abi Sulaiman ad-Darani. Bagaimana kata Abi Sulaiman ad-Darani? Tidak talaba ar-rajulu, apabila meminta seorang laki-laki atau mencari seorang laki-laki mencari al-hadisa terhadap ilmu, au sabiru fi talabil ma'asi, ataupun orang tersebut mencari penghidupan
berusaha, berniaga, dagang, dan yang lainnya, au tajawaja atau dia pun menikah. Maka kata Abi Sulaiman Ad-Darani, Pakod rokana ila dunia, maka orang tersebut sudah menjadi tiang dunia, atau bisa dimanai lagi rokana fid dunia itu orang tersebut sudah terbelenggu oleh dunia. Maka ketika mendengar hal ini dari ulama hakikat kemudian diterima oleh ulama-ulama syariat, pasti akan terjadi perbenturan, karena ulama syariat berpedoman kepada dalil-dalil. Apa yang dilaksanakan, apa yang diperbuat selalu berdasarkan dalil, baik itu dari Quran ataupun dari hadis ataupun pendapat para ulama. Bagaimana diantaranya qala al-munkar hadis salah satu asya mukhalafatun liqawaidis syariah. Kata orang-orang yang tidak menerima ulama-ulama, diantaranya ulama syariat ini yang tiga, mukhalafatun liqawaidis syariah, tidak sesuai dengan aturan kaidah syariat, tidak sesuai dengan kaidah syariat. Wa kaifa la yatlubul hadis wa qad waroda, dan bagaimana tidak boleh mencari hadis, tidak boleh mencari ilmu. Begini, hadis di sini adalah menunjukkan bahwa setelah kedudukan Al-Quran, ilmu yang mulia itu diantaranya adalah hadis. Jadi orang, kata Imam Abi Sulaiman Ad-Darani, orang yang mencari hadis, orang yang mempelajari ilmu hadis, maka pakodrokana, orang tersebut termasuk ya sudah menjadi tiang ataupun bertumbuh ataupun menjadi terbelenggu ila dunia, terhadap dunia. Jadi orang yang mencari ilmu hadis, kata Abi Sulaiman, orang yang sudah terbelenggu oleh dunia. Apakah itu bisa diterima? Tentu bagi ulama syariat tidak bisa diterima, karena mereka akan melontarkan seperti ini, diantaranya dalil yang di waqad waroda innal malaikata latadau ajnihatiha litolibil ilmi. Sesungguhnya malaikat sudah mengepakkan sayapnya untuk menaungi orang-orang yang mencari ilmu. Jadi seakan-akan Abi Sulaiman Ad-Darani orang yang masih mencari ilmu, maka orang tersebut adalah orang yang bertumbuh ataupun terbelenggu oleh duniawi. Jadi seakan-akan janganlah mencari ilmu. Buat apa mencari ilmu? Nah, itu ilmu hakikat. Nah, yang diutarakan itu adalah ilmu hakikat. Maka apabila dipublikasikan, apabila diberitahukan kepada halayak ramai, tentu ini akan menjadikan konflik. Cukup saja pemahaman seperti ini untuk pemikiran pribadi saja. Yang kedua yang dicela daripada perkataan Abi Sulaiman Ad-Darani, yaitu salah satu ulama ahli hakikat. Yang kedua, awsafiru fi talabil ma'asi, ataupun orang yang pergi mencari penghidupan, baik itu berdagang, baik itu misalnya bekerja di perkantoran ataupun jadi buruh apa saja untuk mencari kewajiban menafkahi anak istrinya. Maka seakan-akan Abi Sulaiman Ad-Darani mengatakan tidak boleh mencari rezeki, tidak boleh mencari uang. Maka tentu ulama syariat akan berargumen, oh kenapa, kan dipikir ada rukun muamalah, seperempat tentang pekerjaan ataupun ulung tangan yang diperbolehkan hukum fikih. Maka di antaranya mengambil salah satu dalil, wa kaifa la yatlubul ma'asi wa qad qala Umar radhiyallahu anhu, dan bagaimana tidak boleh mencari penghidupan. Wa qad qala Umar radhiyallahu anhu, dan Umar telah berkata, bagaimana kata Umar, lain amutu min sa'i rohili atlubu kapabi waji
ahabu ilayya min an amuta gojian min an amutu gojian fisabilillah. Kata Umar radhiyallahu anhu, la an amutu min sa'i rohili atlubu kapapi waji. Sungguh saya mati karena mencari untuk menjaga harga diri wajah saya, yaitu ipah saya, yaitu tidak meminta-minta kepada orang lain karena tidak mencari punya pekerjaan. Jadi orang yang mati karena mencari nafkah, maka itu kata Umar mengatakan itu lebih saya senangi, itu lebih saya sukai dibandingkan ahabu ilayya min an amutu ghajian fisabilillah, daripada saya mati di jalan Allah tapi anak istri saya meminta-minta belas kasihan uluran tangan dari orang lain. Jadi di sini di kedua ataupun di tiga permasalahan kedua dan ketiga permasalahan ini, jangan mengutarakan kepada ulama-ulama hakikat hal-hal yang mungkin jadi kontradiktif, cukup menjadi konsumsi pribadi karena tidak mudah untuk menerima. Yakin karena dalam bahasan kitab hikam ataupun dari kitab Sirajul Talibin di sini ini untuk para ulama-ulama hakikat. Jadi tolong sebarkan ilmu syariat saja supaya tidak menjadi permasalahan. Karena yang ketiga, dilarang lagi orang yang menikah, maka orang tersebut sama sudah terbelenggu oleh dunia. Awtajawaj faqad rokana ila dunya. Bagaimana wa kaifa la yatubu at-tajwija wa sahibu syar'i sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Dan bagaimana tidak boleh mencari pasangan wasahibu syar'i yaqulu, dan yang mempunyai syariat yaitu Rasulullah SAW telah bersabda, tanakahu tanasalu, menikahlah kalian dan mencarilah turunan kalian. Maka dalam bahasan kitab fikih pula ada permasalahan yang berhubungan dengan rukun munakahah. Jadi sangat mohon dengan sangat cukup untuk pribadi saja. Sekarang di dunia medsos bukan berarti menyalahkan, tidak. Ada yang membawa jalur-jalur sufi, kemudian isi-isinya terlalu berat untuk diterima karena khawatir kalau orang-orang pemula tanpa mendalami dulu ilmu syariat, kemudian dijejali pemahaman tentang ilmu hakikat, hikmah seakan-akan dia menjadi paling terbaik, dia menjadi paling sesuai dengan aturan syariat agama, kemudian menyalahkan para orang-orang yang melaksanakan kasab. Seperti kenapa pengikut Siti Jenar di Indonesia dieksekusi Siti Jenarnya, karena mohon maaf kondisi pengikut daripada Siti Jenar mengatakan sebagaimana apa yang dikatakan oleh Siti Jenar, yang tentu tingkatannya tidak sama antara murid dengan gurunya. Tidak enak misalnya ada seorang berkata anallah wal ana, tidak bisa. Saya adalah Allah, Allah adalah saya. Sehingga terjadi muwahhid, cukup dalam keyakinan saja, konsumsi pribadi saja, tidak perlu dikatakan kepada orang lain. Jadi banyak permasalahan yang timbul kalau ulama hakikat terlalu membuka pemahamannya. Bahkan kata tadi dikayatkan menurut Abu Hurairah, saya mempunyai dua ilmu. Dari dua ilmu tersebut, apabila yang satu saya sebarkan karena biasa itu ilmu syariat, ilmu hakikat saya tidak sebarkan, karena kalau saya sebarkan yakin kalian akan memutuskan leher kepala saya, urat nadi saya, hulkum saya, tenggorokan saya akan kalian putuskan karena kalian menganggap sesat. Cukup menjadi konsumsi pribadi saja, bukan menjadi konsumsi publik. Ulama hakikat biar kelihatan tenang,
walaupun kurang begitu familiar, walaupun kurang begitu dikenal, nggak apa-apa. Ulama syariat begitu riakannya besar, itu seperti yang dangkal saja. Air yang dangkal ketika mengalir kelihatan bergejolaknya, terbentur karang, kebentur batu, kelihatan bergelombangnya. Itu hanya riakan, pengaruhnya mungkin di masyarakat besar, ulama-ulama hakikat tidak terlihat, tapi ketika sudah dimasuki ataupun sudah diselami begitu dalam air tersebut, kelihatan lebih tenang daripada ulama syariat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Tujuan bukan membatasi, tetapi khotibun nas biqadri uqulihim, berikan pemahaman kepada manusia, ajak bicara kepada manusia, kemudian berikan ilmu sesuai dengan kemampuannya, daya tangkapnya. Sekian yang saya bisa sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.